Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutiana dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi dan Sains Bandung. Saya di sini akan mereview film berjudul The Range atau yang dalam bahasa Korea Yonggashi. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Park Jong-woo dan diproduseri oleh Lim Ji-young. Film ini dibuat di negara Korea. Genre film ini adalah science fiction dan thriller. Penulis naskah film ini ada Park Jong-woo, ada Jung Do-in, dan ada Kim Kyung-hoon. Produksi film ini diproduksi oleh Ozwan Film. Durasi film ini adalah 109 menit. Dan para pemain utama di film ini ada Kim Yong Min sebagai Jae-hyuk, ada Mon Jong-bae sebagai Jung-sun, dan ada Kim Dong-won sebagai Jae-pil. Dalam film yang memiliki judul asli Yonggashi ini, dikisahkan Korea digemparkan dengan kasus kematian ribuan manusia, di mana rangkaian jasad membusuk ditemukan mengambang di nyaris seluruh sungai-sungai yang ada di Korea. Hal ini membuat pihak kepolisian kalang kabut untuk mengungkap kasus tersebut. Terlebih hasil rekaman CCTV yang ada menambah kadar misteri, di mana para korban yang tewas sebelumnya berlarian, menceburkan diri, dan menenggelamkan diri mereka di sungai. Pihak pemerintah kemudian memberlakukan situasi darurat dan menghalang penelitian ilmiah besar-besaran untuk membuat formula obat penawarnya. Belakangan ini diketahui penyebab wabah kematian itu adalah varian cacing parasit yang disebut Yonggashi, yang biasa mengendalikan otak manusia. Adapun gejala yang terinfeksi adalah nafsu makan mereka meningkat pesat, meski bobot tubuh mereka tidak kunjung bertambah, dan merasakan dahaga atau haus yang tak pernah berakhir ketika cacing-cacing itu tumbuh, dewasa, dan mulai siap bereproduksi. Gejala akhirnya mereka terjun ke sungai agar cacing-cacing dewasa itu bisa keluar dari tubuh. Dalam situasi itulah Jae-hyuk yang sehari-harinya berprofesi sebagai sales obat-obatan harus berpacu dengan waktu untuk bisa menyelamatkan nyawa para anggota keluarganya yang terinfeksi oleh cacing tersebut, agar tidak ikut menjadi korban yang meninggal akibat cacing tersebut. Karena anak dan istri Jae-hyuk mulai menunjukkan gejala-gejala awal dari epidemi yang berakibat fatal tersebut. Jae-hyuk kemudian bekerja sama dengan adiknya yang bernama Jae-pil, yang berprofesi sebagai detektif yang lalu bergabung dengan tim investigasi kepolisian yang bertugas mengasut kasus tersebut, di mana kemudian kakak beradik ini menyadari bahwa ada konspirasi besar yang melatar belakangi fenomena wabah kematian ini. Jae-pil kemudian menemukan bukti bahwa ini semua direncanakan oleh para pekerja di Choa Pharmaceuticals. Dia menemukan seseorang yang pernah bekerja di tim peneliti di Choa dan mengancamnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Mempelajari tentang parasit Yonggashi ini, dan dia berpikir bahwa menemukan protein yang terlibat dalam pengendalian otak dapat membantu menemukan obat untuk penyakit otak lain seperti Alzheimer. Tim berhasil membuat versi muatan yang menggunakan mamalia sebagai tuan rumah dan tampaknya sedang menuju kesuksesan dengan penelitian mereka ketika perusahaan itu dijual. Mengingat informasi itu, Jae-pil memanggil Jae-hyuk dan keduanya pergi ke penyimpanan. Peneliti mengakui telah menjauhkan sisa obat. Ketika Jae-hyuk akhirnya akan mendapatkan obat, seseorang mengunci pintu ke penyimpanan dan membakar gedung tersebut. Keduanya selamat, tetapi obat satu pun tidak ada yang bisa diselamatkan. Film berakhir dengan Jae-hyuk dan keluarganya menghabiskan waktu di taman liburan. Jae-hyuk menyarankan
keluarganya untuk pergi berlibur bersama ke luar negeri bersama-sama. Lebih disukai ke tempat dengan banyak toko obat di sana. Istrinya tertawa dan bertanya kepada Jae-hyuk. Mungkin Jae-hyuk khawatir bahwa mungkin ada Yonggasi di negara-negara lain. Jae-hyuk tersenyum, tetapi tiba-tiba membeku dan berputar-putar ketika mereka menonton film, dan di dalam film tersebut transisi ke adegan mayat mengambang di New York Harbor City. Kekurangan dari film ini adalah durasi yang terlalu lama dan pencarian obat yang berlarut-larut. Dan kelebihan dari film ini adalah alur atau jalan cerita yang sangat mudah dimengerti oleh siapapun yang menontonnya. Dan menurut saya, film ini sangat recommended. Amanat yang dapat kita ambil dari film ini adalah jika kita mempunyai masalah yang melibatkan banyak orang, kita tidak boleh egois dalam mengambil suatu keputusan. Kita harus bekerja sama bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan jika sudah mempunyai solusi, kita tidak boleh pelit kepada orang lain. Kita harus membagi solusi tersebut agar semuanya diselesaikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Thank you. Kamsahamnida. Assalamualaikum.